Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan materi tentang pelayanan publik. Berikut nama anggota kelompok kami. Saya Dinda Zahra akan menjelaskan pengertian pelayanan publik. Pelayanan publik adalah segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh instansi pemerintah di pusat, di daerah, dan di lingkungan badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dalam rangka upaya memenuhi kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan pengaturan perundang-undangan. Selanjutnya, standar pelayanan publik. Menurut Keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik, standar pelayanan haruslah meliputi yang pertama, prosedur pelayanan. Prosedur pelayanan yang dilakukan antara lain kesederhanaan, yaitu kemudahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, serta kemudahan dalam memenuhi persyaratan pelayanan. Yang kedua, waktu penyelesaian. Waktu yang ditetapkan sejak saat pengajuan permohonan sama dengan penyelesaian pelayanan termasuk pengaduan haruslah berkaitan dengan kepastian waktu dalam memberikan pelayanan sesuai dengan ketetapan lamanya waktu pelayanan masing-masing. Yang ketiga, biaya pelayanan. Biaya atau tarif pelayanan termasuk rincian yang ditetapkan dalam proses pemberian pelayanan. Haruslah berkaitan dengan pengenaan biaya yang secara wajar dan terperinci serta tidak melanggar ketentuan yang ada. Yang keempat, produk pelayanan. Hasil pelayanan yang diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, berkaitan dengan kenyataan dalam pemberian pelayanan, yaitu hasil pelayanan sesuai dengan yang ditentukan serta bebas dari kesalahan teknis, baik dalam hal penulisan permohonan yang telah diajukan sebelumnya. Yang kelima, sarana dan prasarana. Penyediaan sarana dan prasarana yang memadai oleh penyelenggara pelayanan publik, berkaitan dengan ketersediaan perangkat penunjang pelayanan yang memadai seperti meja, kursi, mesin tik, dan lain-lain, serta adanya kenyamanan dan kemudahan dalam memperoleh suatu pelayanan. Standar pelayanan adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur. Selanjutnya, saya akan menjelaskan jenis pelayanan publik. Ada beberapa jenis pelayanan publik yang diselenggarakan untuk masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik, antara lain: yang pertama, pelayanan administratif. Layanan administrasi adalah jenis layanan yang disediakan oleh unit layanan dalam catatan, pengambilan keputusan, dokumentasi, dan kegiatan manajemen administrasi lainnya yang umumnya menghasilkan produk akhir dalam bentuk dokumen. Selanjutnya, pelayanan barang. Layanan kargo atau barang adalah layanan yang disediakan oleh unit layanan dalam bentuk menyediakan dan
mengelola bahan berwujud, termasuk distribusi atau penyimpanan langsung ke konsumen dalam sistem. Secara keseluruhan, kegiatan ini menghasilkan produk dalam bentuk objek yang secara langsung menambah nilai bagi penerima. Yang ketiga, pelayanan jasa. Layanan jasa adalah jenis layanan yang disediakan oleh unit layanan yang menyediakan infrastruktur dan fasilitas pendukung. Operasi ini didasarkan pada sistem operasi tertentu. Produk akhir adalah layanan secara langsung menguntungkan penerima dan memiliki masa manfaat selama periode waktu tertentu. Yang keempat, pelayanan regulatif. Layanan regulasi adalah layanan yang memperlakukan hukuman sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan publik yang mengatur semua aspek kehidupan masyarakat. Jenis layanan ini mengambil bentuk peraturan dan kebijakan khusus masyarakat. Saya Novan Permana Putra akan melanjutkan penjelasan tentang fungsi pelayanan publik. Yang pertama, ada menyusun program dan kegiatan saksi pemerintahan dan pelayanan publik. Yang kedua, ada melaksanakan pelayanan di bidang pemerintahan. Yang ketiga, memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pemilihan umum. Yang keempat, ada melaksanakan administrasi pertahanan. Yang kelima, ada melaksanakan tertib administrasi dan pendataan kependudukan. Dan yang keenam, ada melaksanakan pembinaan rukun tetangga. Selanjutnya, tugas pelayanan publik. 1. Melaksanakan pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang pelayanan. Dan yang kedua, ada melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan atau atasan sesuai dengan bidang tugasnya. Dan yang ketiga, ada melaksanakan pengamanan dan kesinambungan data elektronik terhadap aplikasi yang digunakan secara bersama lintas seksi. Dan yang keempat, ada melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian, dan pelaporan penanggung-jawaban pelaksanaan tugas. Yang kelima, ada melaksanakan pengamanan hardware maupun software terhadap aplikasi yang digunakan secara bersamaan terkait pelayanan. Yang keenam, ada melaksanakan pelayanan administrasi kependudukan dan melaksanakan koordinasi penyelenggaraan administrasi pelayanan. Dan selanjutnya ada pelayanan publik di kelurahan. Pelaksanaan pelayanan publik pada tingkat pemerintahan, kelurahan merupakan ujung tombak dalam pelayanan prima pada masyarakat. Pemberian pelayanan kepada masyarakat menjadi salah satu aspek paling penting di dalam pelaksanaan fungsi pemerintahan, di mana pemerintah berusaha memberikan pelayanan yang terbaik sebagai implikasi dari fungsi aparatur negara. Tugas pokok anggota kelurahan. Yang pertama, ada lurah. Nah, adapun tugas pokok lurah adalah 1. Menyusun program kerja kegiatan di tingkat kelurahan. 2. Menyusun usulan rencana anggaran belanja kelurahan. Yang ketiga, ada mempelajari dan menelaah peraturan perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang berlaku. Keempat, ada melaksanakan koordinasi dengan seksi-seksi pada unit kerja maupun SKPD atau instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas. Yang kelima, mengatur dan mendistribusikan pekerjaan kepada bawahan. Yang keenam, ada menyelenggarakan pemeliharaan prasarana dan fasilitasi pelayanan umum untuk
menunjang kegiatan masyarakat. Yang ketujuh, menyelenggarakan tugas-tugas umum pemerintahan, kesejahteraan rakyat, pembinaan ketentraman dan ketertiban, serta ekonomi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Yang kedua, sekretariat lurah. Adapun tugas pokok sekretariat lurah adalah 1. Menyusun program kerja dan rencana kegiatan kesekretariatan. Yang kedua, menyusun usulan rencana anggaran belanja kegiatan kesekretariatan. Yang ketiga, menghimpun dan mempelajari petunjuk teknis peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman dan landasan kerja. Nah, yang keempat, melaksanakan koordinasi dengan seksi-seksi pada unit kerja maupun SKPD atau instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas. Yang keenam, memberikan penilaian dan menandatangani sasaran kinerja pegawai. Yang ketujuh ada memberikan saran, pendapat, dan mempertimbangkan kepada atasan sesuai bidang tugasnya. Yang kedelapan, melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan pada atasan dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya. Saya Helmi Budi Prasetyo akan melanjutkan penjelasan dengan tugas pokok seksi pemerintahan. Adapun tugas pokok seksi pemerintahan adalah 1. Menyusun program kerja dan rencana kegiatan di bidang pemerintahan. 2. Menyusun usulan rencana anggaran belanja kegiatan pemerintahan. Ketiga, menghimpun dan mempelajari petunjuk teknis peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman dan landasan kerja. Keempat, melakukan koordinasi dengan seksi-seksi kelurahan dan lembaga kelurahan. Kelima, mengatur dan mendistribusikan pekerjaan kepada bawahan. Keenam, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan. Ketujuh, memberikan penilaian dan menandatangani sasaran kinerja pegawai. Kedelapan, memberikan saran, pendapat, dan mempertimbangkan kepada atasan sesuai dengan bidang dan tugasnya. Dan yang kesembilan, melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya. Adapun tugas pokok seksi pembangunan adalah pertama, menyusun program kerja dan rencana kegiatan di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Kedua, menyusun usulan rencana anggaran belanja kegiatan di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Ketiga, menghimpun dan mempelajari petunjuk teknis peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman dan landasan kerja. Keempat, melaksanakan koordinasi dengan seksi-seksi kelurahan dan lembaga masyarakat di kelurahan. Kelima, melakukan kegiatan pembinaan terhadap perkoperasian pengusaha ekonomi lemah dan kegiatan perekonomian lainnya dalam meningkatkan kehidupan perekonomian. Keenam, memberikan penilaian dan menandatangani sasaran kinerja pegawai. 7. Memberikan saran, pendapat, dan pertimbangan kepada atasan sesuai dengan bidang dan tugasnya. Kedelapan, melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan kepada atasan. Dan 9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya. Dan adapun tugas pokok seksi kesejahteraan sosial adalah pertama,
memproses perizinan nikah, talak, cerai, rujuk, NTCR sesuai peraturan perundang-undangan. 2. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan. Ketiga, memberikan penilaian dan menandatangani sasaran kinerja pegawai. Keempat, memberikan saran pendapat dan pertimbangan kepada atasan sesuai dengan bidang dan tugasnya. Kelima, melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan kepada atasan dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya. Keenam, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan. Ketujuh, memberikan penilaian dan menandatangani sasaran kinerja pegawai. 8 adalah memberikan saran, pendapat, dan pertimbangan kepada atasan sesuai dengan bidang dan tugasnya. Adapun faktor-faktor penghambat pelayanan publik pertama adalah 1. Ketiadaan petugas di loket pelayanan. Kedua, kurangnya keramahan pegawai. Ketiga, filing kabinet penataannya kurang rapi dan masih kurang petugas bagian pelayanan umum. Keempat, masih banyak penyogokan terhadap pegawai. 5 adalah lemahnya pengawasan dan adanya sikap apatis dari masyarakat. Prosedur yang dilakukan untuk mengurus surat keterangan umum di kelurahan. Yang pertama, masyarakat menyiapkan fotokopi KTP, pengantar ketua RT dan RW, dan syarat lainnya. Selanjutnya, serahkan semua persyaratan ke kantor kelurahan pada petugas pelayanan di front office. Lalu, petugas registrasi akan melakukan pemeriksaan berkas permohonan. Jika berkas tidak lengkap, maka akan dikembalikan pada pemohon untuk diperbaiki. Jika berkas lengkap dan benar, proses selanjutnya yaitu memasukkan data. Lalu dicetak suratnya, lalu akan diparaf oleh Kasiamnum plus register dan paraf sekretaris lurah, dan akan ditandatangani oleh lurah. Selanjutnya, petugas front office akan menyerahkan produk surat pada warga. Dalam pelayanan ini, warga tidak dipungut biaya sama sekali. Saya Diana Pratami akan melanjutkan penjelasan tentang jenis-jenis pelayanan yang ada di kelurahan. Pelayanan pembuatan EKTP baru. Persyaratan membuat KTP. Yang ke-1, berusia 17 tahun. Yang kedua, surat pengantar dari pihak rukun tetangga RT dan rukun tetangga RW. Yang ketiga, fotokopi kartu keluarga atau KK. Yang keempat, surat keterangan pindah dari kota asal jika Anda bukan asli warga setempat. Yang kelima, surat keterangan pindah dari luar negeri, dan surat ini harus diterbitkan
oleh instansi pelaksana bagi warga negara Indonesia atau WNI yang datang dari luar negeri karena pindah. Yang keenam, datang langsung ke kantor kelurahan. Di sini pula Anda akan diambil fotonya dan melakukan sidik jari. Pelayanan surat pengantar pembuatan KK baru atau perubahan KK. Persyaratan membuat KK baru atau perubahan KK. Yang pertama, surat pengantar dari RT atau RW dan kelurahan. Yang kedua, kartu keluarga awal atau untuk nanti pisah KK. Yang ketiga, fotokopi buku nikah atau akta perkawinan. Yang keempat, memperlihatkan dokumen pendukung seperti ijazah, rapor, akta kelahiran, SK pengangkatan PNS atau BUMN atau BUMD atau swasta, dan password. Yang kelima, untuk WNA dilengkapi dengan fotokopi password, fotokopi kitas atau kitab, surat keterangan pinjamin atau pas sponsor, fotokopi KTP L penjamin atau sponsor. Pelayanan surat pengantar nikah. Persyaratan membuat surat pengantar nikah. 1. Fotokopi KTP cewek calon pengantin wanita dan calon pengantin pria. Yang kedua, fotokopi KTP orang tua. Yang ketiga, fotokopi kartu keluarga atau KK calon pengantin wanita dan calon pengantin pria. Yang keempat, pas foto terbaru berlatar belakang warna biru, ukuran 3x4 dan 2x3, masing-masing 2 lembar, serta surat pengantar dari RT atau RW. Saya Dodi Gunawan akan melanjutkan presentasi dari Diana Pratami. Layanan surat keterangan domisili. Persyaratan membuat surat keterangan domisili diantaranya 1. Surat permohonan dokumen dan data di atas materai 6.000. 2. Melampirkan KTP dan kartu keluarga. 3. Surat pengantar dari RT dan RW. 4. Surat kuasa jika pengurusan diwakilkan dengan materai 6.000. 5. Paspor 3x4 sebanyak 1 lembar. Pelayanan surat pengantar pembuatan akta kelahiran. Persyaratannya diantaranya 1. Surat pengantar RT atau RW. 2. Surat keterangan kelahiran dari rumah sakit atau dokter atau bidan atau pilot atau nahkoda. Yang ketiga, asli dan fotokopi KK bagi penduduk atau SKS KPNP bagi penduduk non permanen. Yang keempat, asli dan fotokopi KTP orang tua atau SKDS atau surat keterangan pelaporan tamu. Yang kelima, asli dan fotokopi surat nikah atau akta perkawinan orang tua. Yang keenam, asli dan fotokopi paspor bagi orang asing. Yang ketujuh, surat keterangan kepolisian untuk anak yang tidak diketahui asal-usulnya. Yang kedelapan, surat keterangan dari lembaga sosial untuk kelahiran anak penduduk rentan. Pelayanan surat keterangan tidak mampu. Persyaratan diantaranya 1. Surat pengantar dan keterangan RT atau kelurahan. 2. Beberapa daerah akan dimintai membuat surat pernyataan tidak mampu yang diketahui RT dan 2 orang saksi. Yang ketiga, fotokopi KTP dan KK pemohon. Yang keempat, fotokopi KTP 2 orang bagi saksi. Yang kelima, tanda lunas PBB. Yang keenam, pas foto rumah yang bersangkutan dari posisi depan dan samping rumah masing-masing ukuran 5
5R. Pelayanan surat keterangan perpindahan penduduk. Persyaratannya diantaranya 1. Membuat surat pengantar dari RT atau RW di alamat yang lama. Yang kedua, membawa surat pengantar ke Disdukcapil. Yang ketiga, mengurus surat keterangan pindah di alamat yang baru. Yang keempat, mengurus surat perpindahan di alamat domisili yang baru. Pelayanan surat pengantar rekomendasi izin mendirikan bangunan. Syaratnya diantaranya 1. Surat permohonan atau isian formulir. Yang kedua, melengkapi persyaratan yang telah ditentukan. Yang ketiga, fotokopi EKTP pemohon. Yang keempat, bukti lunas PBB tahun berjalan. Yang kelima, surat pengantar dari kelurahan. Yang keenam, persetujuan tetangga atau RT. Yang ketujuh, bukti surat kepemilikan tanah. Yang kedelapan, sketsa lokasi tanah. Pelayanan registrasi pernyataan waris. Persyaratan registrasi pernyataan waris diantaranya 1. Fotokopi KK semua ahli waris. Yang kedua, fotokopi KTP semua ahli waris. Yang ketiga, fotokopi surat nikah orang tua dilegalisir oleh KUA setempat atau jika yang mengurus anak. Yang keempat, surat kematian dari kelurahan. Yang kelima, surat pengantar yang akan dibuatkan oleh RT atau RW setempat. Setelah semua dokumen lengkap, RT dan RW akan membuat surat pengantar dan surat keterangan waris bermaterai minimal 6.000 yang ditandatangani oleh para saksi, yaitu ketua RT atau RW setempat. Pelayanan surat pengantar cerai atau rujuk. Persyaratannya, yang pertama, fotokopi KTP dan kartu keluarga atau KK masing-masing 1 lembar. Yang kedua, surat keterangan untuk rujuk dari tempat berdomisili belangko model RI. Yang ketiga, akte cerai asli beserta lampiran putusan dari pengadilan agama. Yang keempat, sebelum rujuk dicatat akan diperiksa terlebih dahulu. Apakah suami yang akan merujuk itu memenuhi syarat-syarat rujuk? Apakah rujuk yang akan dilakukan itu masih dalam masa iddah talak? Apakah perempuan yang akan dirujuk itu bekas istrinya? Apakah ada persetujuan bekas istri? Selanjutnya, pelayanan surat keterangan belum menikah. Persyaratannya, yang pertama, mengurus surat pengantar RT atau RW setempat. Yang kedua, siapkan fotokopi KTP elektronik pemohon. Yang ketiga, siapkan fotokopi kartu keluarga pemohon. Yang keempat, siapkan fotokopi KTP elektronik 2 orang saksi. Yang kelima,
surat keterangan belum menikah dari kelurahan yang sudah ditandatangani oleh pejabat kelurahan. Yang keenam, surat pernyataan belum menikah dari orang tua atau wali yang diketahui RT atau RW setempat serta 2 orang saksi di atas materai 6.000. Selanjutnya, pelayanan surat pengantar pembuatan akta kematian. Persyaratannya, yang pertama, fotokopi KTP almarhum atau almarhumah. Yang kedua, fotokopi KTP pelapor. Yang ketiga, fotokopi KTP saksi. Yang keempat, fotokopi akta kelahiran dan akta perkawinan apabila sudah menikah. Yang kelima, surat keterangan dari rumah sakit. Yang keenam, surat pengantar kematian dari kelurahan. Sekian dari kelompok kami. Jika ada salah kata atau kekurangan lainnya, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.